Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi zid ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang saya akan menerangkan tentang rokat tasik atau arung laut. Alhamdulillah, ini sekarang di suatu daerah ini ketepatan arung laut atau rokat tasik atau selamatan desa. Jadi selamatan desa ini wajib, katanya orang kampung, ini orang setempat, wajib dilaksanakan setiap tahun sekali untuk menyelamati, untuk berdoa, untuk bersyukur kepada Allah setiap tahun. Dulu ini ceritanya, setiap tahun ini ketepatan dengan bulan September, ini biasanya rokat tasik ini arung laut bulan September ini banyak yang kesurupan. Orang-orang ini dulu banyak kesurupan, dimasuki jin, minta supaya dirokati, supaya arung laut. Lalu masyarakat banyak percaya kalau tidak dengan arung laut itu banyak yang tenggelam tuh. Jadi waktu itu banyak perbedaan karena rokat tasik ini, arung laut ini semacam kebudayaan atau kebiasaan masyarakat setempat untuk melaksanakan setiap tahun mengarung makanan ke laut, memberi kepala sapi ini di tempat ini, memberi kepala sapi 2. Ini banyak persulayaan, perbedaan ulama-ulama setempat. Juga ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan jaiz. Ini ada pendapat-pendapat seperti itu. Alhamdulillah, ini sekarang masyarakat ini masyarakat banyak ini percaya sekarang bahwasanya arung laut ini semata tidak untuk jin, tidak untuk setan, semata semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu memang banyak yang percaya dengan adanya rokat ini, katanya bisa lautnya banyak ikannya dengan rokat. Ini ada pendapat seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat setempat banyak yang mengerti tentang tauhid, banyak yang mengerti ilmu, belajar ilmu, sehingga kepercayaannya tidak seperti itu. Sekarang banyak masyarakatnya ini percaya bahwasanya yang memberi rezeki, yang memberi kehidupan, yang memberi keselamatan, yang menjaga laut itu semua itu Allah. Semua kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Alhamdulillah, ini masyarakat antusias. Ini masyarakat bersatu padu untuk menyelenggarakan rokat tasik ini setiap tahun ini. Jadi
janganlah kita selalu memusyrikkan orang lain. Adanya rokat ini jangan dimusyrikkan. Memang masyarakat ini membuang atau memberi arung laut ini beras, makanan ke laut. Ini membuang. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Karena membuang makanan atau memberi makanan ke laut, ditenggelamkan, diarungkan, ini termasuk mubadzir. Mubadzir ini innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi mubadzir ini pekerjaannya setan, bersaudara dengan setan. Jadi alhamdulillah sekarang ini masyarakat tidak membuang makanan ke laut, tapi ini merayakan ke laut sambil memberi perahunya aksesoris ini. Jadi masyarakat tahu, sudah paham tentang apa yang dinamakan arung laut itu. Jadi tidak percaya kepada setan-setan, tidak percaya kepada jin, tidak memberi kepada setan dan tidak memberi kepada jin. Tapi ini hanya kebiasaan budaya dari masyarakat itu untuk setiap tahun menyelenggarakan selamatan desa, termasuk arung laut ini, tarokat tasek ini. Alhamdulillah masyarakatnya bersatu, tidak saling menyalahkan orang lain. Ini bisa ditiru, artinya bisa dijadikan contoh desa yang mana masyarakatnya percaya kepada Allah, semuanya milik Allah, dan pemimpinnya ini semoga bertanggung jawab, semoga mendukung apa keinginan masyarakatnya itu. Ini alhamdulillah karena semuanya ini milik Allah. Makanya kalau ke laut ini memang ada amalan-amalannya, khususannya memang ke Nabiullah Khadir Abi Balya bin Malkan, karena Nabiullah Khadir ini tetap masih hidup. Ini tempatnya ini di laut. Kalau Nabi Ilyas ini masih hidup, tempatnya di darat, di daratan. Jadi kita harus banyak berwirdah, banyak bertafakkur, banyak khususan kepada Nabi Khidir, yang orang yang bekerja di laut, khususan banyak pada Nabi Khidir Abi Balya bin Malkan. Kalau bekerja di darat ini khususan kepada Nabi Ilyas bin Abbas ini. Jadi kalau ke laut ini, kalau cari ikan, biar Allah memberi perlindungan dan keselamatan dan juga memberi rezeki yang banyak, maka kita harus berwirdah. Wirdahnya ya Allah, ya Muhammad Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia, ya Nabi Khidir Abi Balya bin Malkan, ya Jibril, ya Mikail, ya Israil, ya Israfil, ya Sulaiman bin Daud, ya Yusuf bin Yakub, ya Nabi Ilyas Abil Abbas. Itu doanya. Terus mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah, assalamualaikum ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir,
radhiyallahu an. Assalamu alayka ya Nabiullah Khadir Abi Balya bin Malkan alaihissalam. Assalamu alayka ya Jibril ya Mikail ya Israil ya Israfil. Assalamu alayka ya Sulaiman bin Daud. Assalamu alayka ya Nabi Ilyas alaihissalam. Assalamu alayka ya makhlukul kudus. Assalamu alayka ya makhlukul kudus. Assalamu alayka ya makhlukul kudus. Itu wirdahnya orang yang bekerja ke laut, baik bekerja ke laut walaupun bekerja maupun bekerja di darat. Insya Allah dengan Allah dilindungi dan dengan Allah rezekinya ditambahi, dengan Allah perkaranya semua digampangkan. Insya Allah ini wirdahnya, insya Allah. Jadi kita harus mengerti, harus tahu dengan apa yang kita kerjakan. Makanya kita harus punya ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmunya, kita hidup seakan dolim kita. Kalau kita hidup bekerja di laut, kalau hidup kita bekerja di darat, ini harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, kita dolim. Jadi tidak tahu tentang perjalanan kita, apa yang kita cari di laut. Memang di laut ini banyak ikannya, tapi kalau kita tidak punya ilmunya, ya cari ikan itu sebenarnya tidak gampang. Di ikan ini makhluk hidup, bagaimana caranya untuk menangkap ikan? Jadi harus ada perahunya, harus ada mesinnya, jaringnya, alat tangkap, dan juga caranya itu yang penting. Jadi juga doa kepada Allah. Jadi khususan itu perbanyak kepada Nabiullah Khadir Abi Balya bin Malkan ini, supaya jaringnya itu kena ikan, alat tangkapnya itu kena ikan banyak. Ikannya juga kalau dijual ini ikan yang mahal-mahal. Insya Allah. Makanya kita harus mengerti tentang hidup kita. Kita harus mengerti tentang pekerjaan kita. Kita harus mengerti siapa yang dihadapi kita, duduk di mana kita, dan sedang apa kita, dan akan kemana kita ini. Itu harus mengerti. Manusia ini diberi ilmu oleh Allah supaya digunakan. Jadi walaupun kita mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang hadis, mengerti tentang semuanya, tapi kalau tidak dengan ilmu, kalau kita tidak dengan kebijaksanaan ilmu, kalau kita tidak dengan ilmu yang muhadarah, ilmu yang manfaat, ilmu yang sekiranya tidak merugikan orang lain, ini insya Allah hidup kita mengarah kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim di situ. Jadi hidup ini sebenarnya manusia banyak yang tidak mengerti tentang hidupnya sendiri, tidak mengerti akan kemana kita ini, di mana kita ini, sedang apa kita ini banyak tidak mengerti. Alhamdulillah ini masyarakat nelayan ini mulai mengerti tentang kehidupannya seorang nelayan. Jadi juga orang-orang di darat ini juga harus mengerti tentang kehidupannya di darat, sehingga tidak menyalahkan orang lain, apalagi tidak merusak lingkungan, tidak merusak laut, juga tidak merusak darat. Ini semuanya tergantung pada manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia itu berakhlakul karimah, berakhlak kepada orang lain, berakhlak kepada alam,
berakhlak kepada Tuhannya, insya Allah manusia ini selamat. Insya Allah manusia ini hidupnya tenang, enak. Tapi kalau manusia ini tidak berakhlak kepada alam, tidak berakhlak kepada manusia lain, tidak berakhlak, apalagi kepada Sang Pencipta tidak berakhlak, ini manusia ini akan mendapatkan apa yang dikerjakannya ini. Jadi manusia harus banyak belajar, punya ilmunya. Yang nelayan punya ilmu nelayan, yang di darat petani punya ilmu petani, yang berdagang punya ilmu berdagang, yang jadi pemimpin punya ilmunya pemimpin. Itu jadi sesuai ini, Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini sesuai. Kalau kita ingin hidup yang enak, monggo belajar. Belajar kehidupan, bagaimana supaya hidup ini enak, tenang, banyak rezekinya, dan saling membantu, bisa membantu kepada orang-orang yang lemah. Nah, di situ tugasnya manusia. Tugasnya manusia yang sebenarnya ini memang menjalankan ilmunya itu supaya ilmunya manfaat, memberi kepada orang lain, manfaat kepada orang lain. Kalau orang tidak mengerti, monggo dikasih tahu. Kalau orang ini kekurangan nafkah, kekurangan makan, monggo dibantu. Itu memang tugasnya manusia. Kalau manusia ini hanya memikirkan diri sendiri, maka ya jangan hidup di dunia. Kalau memikirkan diri sendiri, manusia ini harus memikirkan orang lain. Kalau punya ilmu, monggo dikasih ilmunya. Kalau punya rezeki lebih, monggo dikasih rezekinya kepada orang lain yang membutuhkan. Banyak orang-orang yang membutuhkan. Insyaallah ini sekilas tentang ilmu yang seharusnya kita miliki, wirdah yang seharusnya kita miliki dan kita baca, insya Allah. Semoga ini semua bermanfaat kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Saya seorang yang banyak kekurangannya, apalagi ada kata-kata yang kurang mengena, atau kata-kata yang tidak pantas, atau kalimat yang tidak bagus. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ana qori'un wa antum sami'un, innal huda hudallah. Saya hanya menerangkan dan panjenengan semua mendengarkan. Innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk ini dari Allah. Semoga panjenengan semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.